Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Sistem Informasi Pengaduan Warga di Desa Lamaran Tarung. Yang beranggotakan ada saya, Umi Mahmuda, dengan rekan saya. Saya Muhammad Faris. Anwar. Udah lanjut. Oke, lanjut. Di sini ada latar belakang. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat mendorong terjadinya transformasi digital dalam berbagai sektor, termasuk dalam pelayanan publik di tingkat pemerintahan desa. Pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan responsif terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan warga. Namun, pada praktiknya proses penyampaian pengaduan di desa masih banyak dilakukan secara konvensional, seperti melalui lisan atau datang langsung ke kantor desa, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan penanganan, kurangnya dokumentasi, serta minimnya transparansi informasi. Di Desa Lamaran Tarung, berbagai permasalahan seperti kerusakan infrastruktur, gangguan fasilitas umum, maupun kebutuhan bantuan sosial memerlukan sistem pelaporan yang terstruktur dan mudah diakses oleh masyarakat. Keterbatasan media komunikasi antara warga dan perangkat desa seringkali menyebabkan informasi tidak tersampaikan secara optimal dan sulit dipantau perkembangannya. Selain itu, pencatatan manual juga menyulitkan pemerintahan desa dan dalam melakukan rekapitulasi data serta evaluasi pelayanan. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang dan membangun sistem informasi pengaduan warga desa si Pentar berbasis web yang mudah digunakan oleh masyarakat. Yang kedua, bagaimana sistem dapat memfasilitasi proses pengajuan, pengelolaan, dan pemantauan pengaduan secara efektif dan terstruktur. Nomor 3, bagaimana sistem dapat meningkatkan transparansi dan responsivitas pemerintah desa dalam menangani pengaduan warga. Yang keempat, bagaimana data pengaduan dapat terdokumentasi dengan baik sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, di sini ada batasan masalah. Yang pertama itu sistem yang dikembangkan berbasis web dan digunakan khusus untuk desa Lamaran Tarung. Yang kedua itu sistem hanya menangani pengaduan warga terkait infrastruktur dan fasilitas umum. Yang ketiga itu fitur utama meliputi pengaduan, jenis laporan, lokasi RT RW, rincian kronologi, dan upload foto. Tracking statusnya itu diajukan, diproses, dan selesai, serta tanggapan dari perangkat desa. Yang keempat itu sistem tidak membahas integrasi dengan sistem pemerintahan lain di luar lingkup desa. Nah, di sini ada tujuannya. Yang pertama itu mengembangkan sebuah sistem berbasis mobile yang memudahkan masyarakat desa Lamaran Tarung dalam menyampaikan pengaduan, aspirasi, dan laporan secara online. Yang kedua itu meningkatkan transparansi proses penanganan pengaduan melalui sistem yang dapat dipantau secara real time oleh warga. Yang ketiga itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja perangkat desa dalam mengelola, memverifikasi, dan menindaklanjuti laporan masyarakat. Yang keempat itu menciptakan sistem dokumentasi pengaduan yang terstruktur, aman, dan terdigitalisasi untuk mengurangi risiko kehilangan data. Next. Sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi masyarakatnya itu yang pertama memudahkan warga dalam menyampaikan pengaduan tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Yang kedua, pengaduan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi atau website. Yang ketiga itu warga dapat memantau status dan progres laporan secara transparan. Yang keempat itu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun dan memperbaiki fasilitas desa. Di sini ada manfaat penelitiannya untuk pemerintah atau instansi. Yang pertama itu membantu proses pencatatan dan pengelolaan laporan secara terstruktur dan terdokumentasi. Yang kedua itu mempercepat respon terhadap laporan masyarakat. Yang ketiga mempermudah monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik.
Yang keempat, menyediakan data laporan yang dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan. Yang kelima, mendukung penerapan konsep smart village dalam pelayanan publik desa. Oke, Mas Anang silakan dilanjut. Ya, di sini ada fitur utama sistem. Sistem informasi pengaduan warga desa Sipentar memiliki beberapa fitur utama yang dirancang untuk memudahkan masyarakat dan perangkat desa dalam memproses pengelolaan pengaduan. Fitur tersebut meliputi registrasi dan login pengguna menggunakan nick dan password. Pengajuan pengaduan dengan melengkapi judul laporan, kategori, deskripsi, serta upload foto bukti. Selain itu, sistem menyediakan fitur tracking status pengaduan secara real-time dengan status diajukan, diproses, dan selesai. Terdapat juga fitur tanggapan dari perangkat desa, notifikasi perubahan status, riwayat laporan warga, serta dashboard informasi yang menampilkan ringkasan jumlah laporan berdasarkan status pengaduan. Di sini ada teknologi yang digunakan. Sipentar dikembangkan sebagai sistem berbasis web yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik desa secara digital. Sistem ini menggunakan database untuk menyimpan data pengaduan warga secara terstruktur dan terdokumentasi. Teknologi web digunakan agar sistem dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui perangkat komputer maupun smartphone yang terhubung dengan internet. Selain itu, sistem mendukung konsep e-government dan smart village dalam meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas pelayanan publik di lingkungan desa. Di sini ada metode pengembangan. Metode pengembangan yang digunakan dalam membangun Sipentar adalah metode Agile. Metode ini dipilih karena memungkinkan adanya perubahan kebutuhan selama proses pengembangan sistem berlangsung. Agile dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan, implementasi, testing, dokumentasi, deployment, dan pemeliharaan. Pada tahap perencanaan dilakukan identifikasi kebutuhan sistem dan penentuan fitur utama. Kemudian dilanjutkan dengan proses coding secara bertahap. Setelah itu dilakukan pengujian sistem untuk memastikan tidak terdapat bug atau kesalahan. Sistem yang telah selesai diuji kemudian diaplikasikan dan dilakukan pemeliharaan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan pengguna. Nah, di sini dilanjut oleh Nui Mahmud. Mbak Umi, punten suaranya. Umi, suaranya. Di sini ada sistem pengaduan warga. Warga pada Sipentar dirancang untuk mempermudah masyarakat desa Lamaran Tarung dalam menyampaikan keluhan, aspirasi, maupun laporan terkait permasalahan lingkungan dan fasilitas umum. Warga dapat melakukan registrasi akun, login ke sistem, kemudian mengisi formulir pengaduan yang berisi judul laporan, kategori pengaduan, deskripsi masalah, dan upload foto sebagai bukti pendukung. Setelah laporan dikirim, sistem akan menyimpan data secara otomatis dan warga dapat memantau perkembangan laporan melalui fitur tracking status secara real-time. Sistem ini menciptakan proses pengaduan yang lebih transparan, cepat, dan terdokumentasi dengan baik sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan desa.
Di sini ada dashboard admin. Dashboard admin merupakan halaman utama yang digunakan oleh admin desa untuk mengelola seluruh data pengaduan warga. Pada dashboard ini, admin dapat melihat jumlah laporan yang masuk berdasarkan kategori status seperti diajukan, diproses, dan selesai. Admin juga memiliki akses untuk melakukan verifikasi laporan, menentukan apakah laporan valid atau tidak, mendisposisikan laporan kepada petugas desa terkait, sehingga memperbarui status pengaduan hingga selesai. Selain itu, dashboard admin membantu proses monitoring dan evaluasi pelayanan publik karena seluruh data pengaduan tersimpan secara digital dan terstruktur. Sini ada chatbot AI. Chatbot AI pada Sipentar berfungsi sebagai asisten digital yang membantu masyarakat dalam menggunakan sistem pengaduan secara lebih mudah dan cepat. Chatbot ini dapat memberikan informasi mengenai cara membuat laporan, mengecek status pengaduan, menjawab pertanyaan umum terkait pelayanan desa, serta membantu pengguna memahami fitur-fitur yang tersedia di dalam sistem. Dengan adanya chatbot AI, proses komunikasi antara warga dan sistem menjadi lebih interaktif, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan dan pengalaman pengguna dalam menyampaikan pengaduan. Sini ada use case. Selanjutnya dibaca dengan rekan saya. Di sini ada activity diagram proses pengaduan warga. Yang pertama itu kita buka aplikasi atau website, lalu kita input nick dan password. Nah, ketika dari nick atau password tersebut salah, bakal ada menampilkan error. Lalu kita memperbaiki lagi lalu valid. Dan setelah kita masuk menginput nick dan password, kita akan diarahkan ke akses menu atau dashboard warga. Lalu setelah itu warga bisa mengisi form pengaduan. Setelah mengisi form pengaduan, nanti bakal kesimpan dalam laporan warga, lalu nanti di warga jika sudah disetujui oleh admin, bakal nanti ada notifikasi. Nah, setelah itu kita lihat status apakah sudah diproses atau selesai. Lalu setelah itu yang terakhir itu tracking status. Ya, next. Nah, di sini aktif di diagram verifikasi penangguhan pengaduan warga admin atau petugas. Nah, di sini admin login, terus lihat detail pengaduan warga, terus memverifikasi warga yang terdaftar, bisa ditolak atau enggak disetujui jika misalnya warga situ. Lalu bisa setelah ada notifikasi dari warga, bisa update statusnya. Setelah itu buka detail pengaduan, tindak lanjuti, tanda status, dan ini notifikasinya nyambung ke warga. Oke, sudah. Next. Nah, ini hasil implementasinya untuk registrasi warga, yaitu masukkan 6 digit NIK, KTP, dan nama lengkap, terus email aktif. Nah, nanti buat sandi. Next. Nah, di sini untuk laporan-laporan yang dari warga itu sudah membuat laporan dan sudah disetujui sama adminnya, itu diproses. Next. Nah, di sini untuk dashboard laporan saya, kan kalau kita ingin membuat laporan, kita di sini tinggal add laporan. Oke, next. Nah, setelah kita klik add laporan, bakal diajukan untuk mengisi laporan baru, yaitu di situ ada jenis
pengaduan, lalu deskripsi, dan nanti ada bisa upload foto untuk tanda bukti laporannya valid. Next, ini untuk profil pengaturan warga. Di sini ada kelola identitas profil, keamanan privasi, dan keluar akun atau logout. Oke, untuk kesimpulannya, Simpintar merupakan sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk memudahkan masyarakat desa Lamaran Tarung dengan menyampaikan pengaduan secara cepat dan terstruktur. Sistem ini membantu proses pengelolaan pengaduan mulai dari pengajuan, verifikasi, hingga penyelesaian laporan, sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif, transparan, dan mudah dipantau. Selain itu, data pengaduan yang tersimpan secara digital dapat mendukung pemerintahan desa dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan secara lebih tepat. Nah, di sini buat halaman utamanya ada layanan. Di sini menyediakan administrasi mandiri, laporan infrastruktur, dan transparansi data. Di sini ada statistik, ada total warga, laporan selesai, dan layanan aktif. Di sini juga ada cara kerjanya. Terus di sini ada kontaknya. Nah, mungkin kita di sini ada buat loginnya masuk. Di sini tinggal masukkan nick dan kata sandi. Misalkan kalau belum punya akun, kita bisa daftar terlebih dahulu. Di sini ada masukkan nick, nama lengkap, email aktif, buat kata sandi, nomor HP, RT RW, tempat lahir, tanggal lahir, ada jenis kelamin, ada agama. Di sini juga mengisi pekerjaan. Kita masuk saja. 3212150. Berapa, Mi? 72. 72. 2. Terus? 34. 34. 00. 00. 201. 201. Ini kita masukkan sandi. Salah sandinya. 2, 3, 4, 5, 6. Sampai berapa, Mi? Sampai 6. Mana nih? Oke, di sini buat dashboard utama warganya ya. Misalkan kalau belum diverifikasi sama adminnya, belum bisa bawa laporan. Nah, sekarang ini udah diverifikasi sama adminnya. Jadi kita bisa membuat laporan. Di sini kita buat laporan saja. Di sini ada jenis laporan, ada jalan rusak, ada lampu jalan mati, sama tidak nyangkut, saluran air tersumbat, fasilitas umum rusak, dan lain-lain. Kita sentuh aja kita jalan rusak di RT 1, di RW 2. Jadi di sini kita masukkan saja rincian kronologinya. Jalan rusak, Bang. Kita di sini pilih fotonya. Jalan. Kita tinggal kirim laporan resmi. Nah, di sini laporan berhasil dikirim. Nah, di sini kita tinggal nunggu persetujuan dari adminnya ya. Mangga Bang Faris. Adminnya.
Apakah sudah, Bang? Sudah. Sudah. Oh, di sini nggak. Nah, setelah udah disetujui nama adminnya, di sini ada daftar laporan sayanya. Di sini kita bisa mengecek riwayatnya juga. Di sini riwayat yang tadi saya laporkan udah diproses sama adminnya atau pemerintahan desanya. Nah, di sini juga buat notifikasi ada juga status laporan Anda jalan rusak berubah menjadi diproses. Mungkin itu saja buat dashboard warganya ya. Mungkin kita langsung saja ke demo buat adminnya. Sok mangga, Met. Buat adminnya. Oke. Oke, ini untuk adminnya, untuk dashboard admin kita bisa melihat ini data ada 5 warga dan 1 total laporan yang tadi itu, dan ini laporan menunggunya tidak ada karena sudah diverifikasi tadi ya, dan ini yang selesai juga belum ada karena masih dalam proses. Nah, ini tadi pelapor yang tadi masuk barusan, ada Mima Bunda. Nah, untuk dikelola warga jadi itu apa namanya, ketika kita warga itu mendaftar, nah di sini ada ruang untuk verifikasi admin. Jadi admin ini bisa melihat apa namanya, ini dari warga Desa Lamaran Tarun atau bukan yang mendaftar ini. Jadi tinggal kalau misalnya iya, kita klik verifikasi. Nah ini kan ini tidak, ini bukan Desa Lamaran Tarung, jadi kita tidak akan memverifikasinya seperti itu. Dan untuk chatbotnya, admin juga ada chatbotnya dari admin, dan warga juga ada untuk menanyakan infrastruktur atau pelayanan. Dan ini untuk pengaturan administrator. Nah nanti kalau misalkan ada laporan masuk lagi, nanti ada notifikasi di sini. Oke, mungkin itu saja untuk laporan dari admin. Oke. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami ya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam